Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue kedatangan tamu kawan dari Kawan, jauh sebelumnya. Siapa? nama saya Aldi. Aldi. Aldi Nah, ya, ini dari Lampung, dari Lampung. jauh-jauh dari Lampung, merantau ke Jepang. Ya, banyaklah pengalaman yang didapat. Sebelumnya dari Lampung, itu Iya, belajar di mana itu? Kok bisa sampai berangkat ke Jepang itu gimana sih ceritanya? saya awalnya waktu itu dari kawan ya. Saya tanya-tanya, soalnya kan dia juga lagi pendidikan bahasa Jepang. Dan pada saat itu saya tertarik lah. Jadi saya tanya-tanya awal mulanya gimana. Terus kayak di mana. LPK juga sih dulu awalnya nggak tahu LPK itu apa. Terus saya Hmm. tanya-tanya kayak lembaga, ya pokoknya buat berangkatin orang kerja ke Jepang lah gitu kan. Oh, iya, iya, iya. Nah dari itu saya tanya awalnya gimana, terus untuk biaya rinciannya berapa berapa berapa. Mhm. Saya semuanya tanya di situ. Dan kebetulan kawan saya ngarahin saya adalah eh, salah satu lokasi Di Bekasi. di Bekasi pada saat Hmm. itu. Nah untuk pada saat itu saya nggak tahu ya itu ada atau belum ngerti apa. Saya Oh, kan nggak masih ngerti. masih buta banget awal-awal tuh. Heeh. Jadi pada saat itu saya diajukan dia untuk masuk Bekasi dan Mhm. saya pun menuruti keinginan dia kan Kok untuk masukin situ. kok ingin berangkat ke Jepang, kerja di Jepang? Emangnya kenapa sih? Kok bisa tertarik gitu? Gimana ya? Pada saat itu saya mikirnya di Indonesia gajinya, upahnya itu nggak sesuai lah Nggak sesuai. dengan ya pengeluarannya ya. Jadi Hmm. kayak apa nggak balance gitu. Jadi pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa. Jadi kayak untuk saya sendiri susah lah untuk nabung, untuk nyimpen tuh agak berat Nggak untuk berat ya. iya upah yang UMR ya bisa dibilang UMR lah ya. Emang sebelumnya pernah punya pengalaman kerja di mana gitu? Untuk pengalaman saya setelah lulus sekolah tahun 2019 saya masuk bengkel las bubut. Bubut. Iya itu saya selama 2 tahun. Hmm. Setelah itu saya resign keluar, terus saya masuk vape oil. Oh, berarti bisa nge-vape nih, sering nge-vape Bisa berarti. bisa bisa. Ay, berarti tahu jenis-jenis vape, liquid dan Untuk pada lain-lainnya. saat itu saya tahu semua. Hah? Kebetulan sekarang ini kan udah lama nggak megang, jadi kayak banyak barang-barang yang baru dan ya banyak yang lupa lah karena udah nggak ininya lagi ya, Nah, basicnya lagi. terus dari situ Nah, saya langsung berpindah. resign. Setelah resign itu saya langsung masuk LPK. Saya belajar Mhm. di LPK awalnya. Itu Nya maksudnya enggak, bagaimana itu? itu kayak yang belum, Oh, jadi belum kayak dia nerima SO. murid, Mhm. cuman untuk ngambil jobnya itu dia yang sudah terdaftar di men apa itu ya? Ya pokoknya itulah, Mhm, mhm. saya kurang paham. Ya, heeh. Saya belajar di situ di kurang lebih 5 bulan. 5 bulan. Setelah itu saya ikut wawancara, Itu bayar nggak waktu saya belajar di situ? bayar 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 ya? bayar. Terus setelah itu? Setelah itu saya tuh pas di tahun di tahun di sorry, di pas bulan ketiga saya ikut, interview job apa sih itu namanya, pecoran sama ini, pengolahan logam apa ya kalau nggak salah itu. Pengelolaan logam. Iya itu saya gugur dari 23 apa 22 itu lupa saya. Itu yang diambil cuman 6 orang. Dan pada saat itu saya baru pertama kali itu melakukan wawancara sama orang Jepang langsung ya, tatap muka dan itu saya agak grogi lah karena Sebelumnya bisa bahasa Jepang atau nggak bisa. bagaimana? Saya Itu pas interview itu belum sama sekali belum bisa bahasa Jepang. untuk belajarnya udah, cuman kayak untuk ngobrol ataupun apa segala macam saya nggak bisa gitu karena Oh, saya cuman ngapalin teks, oh, ngapalin cuma ngapalin teks. teks doang. Jadi kayak ya udahlah kayak niat nekat, Mhm. kalau emang rezekinya keterima, kalau nggak ya udahlah gitu. Mmm. Terus itu saya nggak lolos dan ya udah saya balik lagi. Dan di bulan kelima saya ikut wawancara lagi di Karawang gitu. Di Yang awal Karawang? yang awal di Jakarta, Heeh. yang keduanya saya di Karawang. Di Mhm. Karawang tuh untuk jobnya job ngelas. Itu peserta 4.
yang diambil 1 dan kebetulan alhamdulillah sayanya diterima. Wah, langsung keterima Iya, itu. Seneng alhamdulillah. dong hatinya. Ya seneng, tapi gimana ya, kayak kepikiran lah karena di perusahaan tersebut itu nggak ada orang Indonesianya. Oh, berarti salah satu orang Ah, Indonesia yang diterima cuman kamu di iya sana. betul. Terus? Pada saat itu pikiran saya, "Aduh gimana ya?" Saya bahasa Jepangnya nggak lancar, saya orang Indonesia pertama. Jadi Hmm, kalau ada apa-apa, saya gimana gitu. Itu yang jadi bayang-bayang saya sih. jadi ketakutan Iya tersendiri ya. iya. Terus setelah itu kelanjutannya bagaimana? Setelah itu ya, setelah saya dapat job, lulus job, saya, pindah ke belajarnya pindah ke SO yang di Karawang. Saya Hmm, belajar di sana selama kurang lebih saya dari bulan 10, 11, 12, 4 bulan. 4 bulan yang di Karawang. Iya, Oh, berarti di Karawang 4 bulan, terus sebelumnya di Bekasi. di Bekasi Iya, itu selama berapa 5 bulan? bulan. 5 bulan. 5 Berarti bulan. total kurang lebih 9 bulan. 9 bulan. Hmm, 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 hmm. 9 bulan. 9 bulan kurang lebih. Kurang lebih Nah, 9 bulan. terus setelah itu berangkat atau bagaimana? Belum, setelah itu kan di bulan 2 itu COE turun. Hmm, COE turun kan. Nah, itu kan menandakan bahwasannya saya sudah bisa tinggal di Jepang pada ya. saat itu. Nah, itu saya persiapan, jadi disuruh sama gurunya untuk pulang persiapan. Hmm, Saya pulang persiapan ke Lampung, setelah itu saya balik lagi ke Karawang, saya nunggu tiketnya kan, kapan saya akan terbangnya. Di situ rupanya ada masalah. masalah di apanya nih? Masalahnya, belum ini, kayak kaisarnya belum siap, Hmm, hmm, jadi hmm, diundur hmm. lagi. Nah, setelah itu nggak taunya saya berangkat di bulan 4 tanggal 1. Bulan 4 tanggal Tanggal 1. 1. Di situ saya Hmm. baru benar-benar berangkat. Terus setelah itu sampai di Jepang. Setelah sampai di Jepang, ya saya belajar lagi di Senta selama 1 bulan. Oh, berarti setelah dari LPK Ya, berangkat ke Jepang itu belajar lagi selama 1 bulan. belajar lagi. Itu Hmm, langsung sama apa gurunya, orang Jepangnya langsung. hmm. Terus setelah belajar selesai, Eh, ya ini ada yang gak enak lagi nih. wah, Ini ada yang gak enak lagi nih. Ini ada kejadian ya ini pahit atau bagaimana? pahit banget Mungkin nih. apa bisa cerita atau sharing-sharing kalau punya pengalaman pahit. Jadi Ya, buat pengalaman ke teman-teman ya dari salah satu kawan kita mungkin bisa diceritakan. setelah saya di Senta itu belajar 3 minggu lah. 3 minggu, 3 minggu itu terus orang Kumiai lah, orang kayak penyalurnya gitu, itu datang ngabarin bahwasanya eh, perusahaan saya tidak bisa menerima saya, Oh, berarti di di cancel. cancel. Nah, terus gimana tuh? Ya, saya tanya kan, kenapa gitu kan, kok bisa di cancel? Mm-mm. Terus mereka menjelaskan bahwa Kaisanya itu sedang tidak ada job lah, jadi tidak bisa menggaji saya. Jadi Oh. maka dari itu saya di cancel jobnya. Nah, saya langsung bertanya lagi sama orang penyalurnya, apakah saya akan dipulangkan? Katanya tidak. Jadi untuk sementara waktu saya tinggal di apartemennya penyalur dulu sementara sampai saya mendapatkan job yang baru penggantinya. Hmm. Saya itu menunggu selama kurang lebih 3 bulan. 3 bulan Tiga menunggu. bulan, Berarti setelah sampai Jepang belajar bahasa ya, kurang lebih 3 mingguan. ya, Setelah itu job di cancel, cancel, terus menunggu job menunggu job yang baru lagi. yang baru lagi. Iya, Nah, itu gimana kehidupannya? Kan di Jepang butuh biaya, makan, apakah eh, dapat dari penyalur. penyalurnya? Ya, pada saat itu kan pas masuk Senta awal ya, itu kan dikasih uang 6 6 mang ya. 6 mang itu 6 juta rupiah kalau dirupiahkan sekarang ya. Namang. Ya, pada saat itu saya terpakai selama sebulan ya, belajar di Senta, itu saya terpakai enggaknya, berapa ya? 3.500.000. 3.500.000. Iya, itu sudah terpakai selama sebulan di Gitu. Senta ya. Jadi Ah, saya keluar dari Senta itu megang 2 mang 5.000 lah. 25.000. Sisanya itu. Nah, itu untuk belanjanya
ketika saya keluar dari Senta itu dan ditampung oleh penyalurnya, Penyalurnya? saya ditempatkan di apartemen mereka itu, ya untuk belanjanya saya bulanannya kasih lah dari mereka. Jadi itu 2 minggu sekali saya diajak keluar belanja dan itu Mmm. uangnya ditanggung sama mereka. Nah, setelah ditanggung, nah apakah kita harus mengembalikan uang tersebut atau bagaimana? Enggak, itu nggak ada untuk kayak mengembalikan uang itu nggak ada. Soalnya itu kan kayak masih tanggung jawab mereka. Nah, kan ketika Mas Aldi di-cancel ya, Iya, nah itu kebijakan dari perusahaan yang meng-cancel itu ada atau tidak? saya kalau itu kurang paham Kurang paham kurang ya? paham kalau itu. Mhm mhm. Mungkin, penyalur dengan perusahaan yang lamanya lah mungkin yang Mungkin udah urusan mereka iya, ya? kalau saya Heeh. nggak tahu kalau itu. Mmm. Nah, jadi ini sangat, ya bisa dibilang pejuang lah, sangat tragis juga, tapi beliau ingin kerja di Jepang dan tekadnya sudah bulat. Jadi buat kawan-kawan yang ingin kerja di Jepang, kalau bisa disiapkan mentalnya dulu. Betul. Karena ketika kita ingin bekerja di Jepang, pasti banyak aja kendala yang kita dapati gitu, entah dari interviewnya bisa diterima sekali atau berkali-kali, atau ketika sudah di Jepang di-cancel. Cancel Nah, jobnya. karena itu kan memang susah ya, kalau Iya, untuk di-cancel kan kita juga nggak bisa nggak bisa nolak. nolak ya, Iya, menebak ya, gitu. Jadi itu harus dipersiapkan dari ilmunya, bahasanya, dan betul. banyak-banyak berdoa Iya benar. kalau dapat keadaan seperti itu. Pasti ada jalannya. Nah, lalu Pasti. setelah itu? Setelah kurang lebih 3 bulan saya nunggu, job yang baru, ya alhamdulillahnya kemudian saya dikonfirmasi oleh orang penyalur, Mhm. katanya, nanti saya lupa tanggalnya tanggal berapa, pada waktu itu bulan 5. Bulan 5 ada interview lagi? bulan bulan 5 apa bulan 6 bulan 6. Heeh. Bulan bulan 6 itu ada interview katanya kan, langsung ke perusahaan yang baru, oke kan. Ini ke sana sama orang penyalurnya, kemudian saya langsung melakukan wawancara di situ, langsung sama bosnya di situ, Oh, langsung sama langsung atasannya, sama sama atasannya langsung bosnya yang tatap muka. bos yang punya perusahaannya? Iya, Ah, heeh saya heeh. langsung tatap muka di situ, kemudian pada saat itu hasilnya nggak langsung keluar, saya nunggu dulu Mhm. selama kurang lebih 2 minggu. 2 minggu, setelah itu saya dikabarin oleh orang penyalur katanya, "Ya syukurlah kamu diterima." Nah, Alhamdulillah. alhamdulillahnya di situ. Tapi pada waktu itu saya nggak langsung kerja, Mhm. alasannya karena, perusahaannya mau nyiapin apartemen buat saya, karena belum dapet apartemennya gitu buat saya tinggal. Oh, berarti itu masih tinggal di ini, Apartemen penyalur, penyalur. iya. Dan itu saya nunggu selama kurang lebih 1 bulan jugalah itu. Pada saat itu udah selesai semua, baru saya pindah ke apartemen baru saya, itu pada bulan 7 tanggal 20 20 berapa ya? Dua iya 22 kalau nggak 27 gitu, lupa saya, sekitar Mmm, tanggal mhm itulah. mhm. Nah, perasaannya bagaimana sih ketika sudah sekian lama menunggu ya, yang tidak pasti, terus Iya, tiba-tiba ada interview, dapat perusahaan, diterima, itu iya perasaannya seneng sih. Awalnya ya kayak lah gitu kan, nangis pasti kadang kan, mhm, apalagi kayak di Jepang sih, di negara orang, tinggal sendiri, nggak ada siapa-siapa gitu kan, kayak sedih lah, nggak bisa ngapa-ngapain gitu, cuman ya Allah nggak tidur lah ya, Tuhan nggak tidur iya. jadi kayak ada yang ngasih jalan untuk hambanya lah gitu. Kalau dari orang tua, itu cerita nggak ke orang tua? Awalnya nggak cerita Awalnya nggak awalnya cerita? nggak cerita, Mhm, cuman ke sini karena mungkin apa ya, karena mereka selalu nanya kerjaan gimana, akhirnya ya saya ngomong bahwasanya kerjaan saya di-cancel. eee, Ya mereka sempet kayak panik, "Kamu di sana gimana? Tinggal gimana? Makan mhm. gimana?" Gitu kan.
karena ya jauh kan, nggak bisa main, kirimin duit juga ya orang rumah nggak kerja, nggak kerja. jadi kayak bingung gitu kan. Oh, Jadi ya udah saya bilang, "Saya nggak apa-apa sih di sini aman kok," kayak penyalurnya juga tanggung jawab. Jadi kayak segala kebutuhan saya dipenuhin sama mereka. bener sih. Terus kenapa kok ketika di-cancel ya, Mhm. nggak memutuskan untuk, "Ah, pulang aja ah." Kenapa ingin malah lanjut ke Mmm, tetap bertahan? Kenapa itu? Ada motivasi tersendiri nggak? ada sih, karena kayak emang niatnya dari awal udah bulet, niatnya udah nekat gitu kan. Jadi kayak Mhm, mau pulang tuh pertama ya malu, kedua ya udah habis uang banyak, ya nggak balik modal, nggak jadi apa-apa kan kayak buang-buang waktu juga gitu oh kan. iya, Jadi kayak pasti salahnya nunggulah sebentar gitu kan, udah sampai sini juga, masa iya kayak perjuangan yang berbulan-bulan mau berakhir kayak gitu aja gitu. Udahlah bertahan aja gitu. bertahan aja. Berarti sekarang, eee, di jobnya apa nih? Jobnya sama, tetap pengelasan. Pengelasan? Iya, Pengelasan di bidang apa itu? kayak Pembuatan buat apa itu? spare part pesawat. Oh, spare part Iya, pesawat terbang. Oh, berarti lumayan besar lah ya kalau untuk dibilang? perusahaannya ya lumayan besar sih karena gimana ya, untuk seluruh karyawannya kurang lebih ada 60-an, Kurang lebih ada kurang lebih ada 60-an. 60-an. Mhm. Terus untuk kerja saat ini nih, yaitu bagaimana? Apakah merasa nyaman atau Mmm, kerjaan ya awal-awal sih berat ya karena kan kayak kita harus memahami bahasa mereka gitu. Kayak mhm, ya gimana ya, bahasa saya juga kan masih jelek gitu, jadi nggak kadang suka miskomunikasi gitu mhm, kan. Dimarahin tuh pasti, pasti dimarahin pasti. Ya kalau ya nggak kuat mental ya, ya pasti kayak nangis, apalah mmm, gitu kan. Ya saya mhm, juga awal-awalnya kayak ngerasain sendirilah gitu kan, kok berat banget ya. Cuman kayak ke sini, ya dijalanin aja gitu, lama-lama mhm, ya enak. Cuman ya ada mmm, aja sih kayak satu 2 mah ya, cuman ya kayak udahlah gitu kan, mau gimana lagi. Namanya juga orang magang gitu kan, benar berarti benar. ada salahnya lah. Nah, berarti, poinnya itu ketika berangkat ke Jepang itu kalau bisa ya benar-benar bahasanya Iya, dipersiapkan bahasanya harus matang-matang ya. Paling dimatangkan. enggak untuk komunikasi Iya, ya, betul. saling memahami ya, Iya, walaupun terkadang kan bahasa kita kan bumponya ya nggak sesuai ya, iya kadang. betul. Mungkin dari situ kita merasa takut kalau bumponya kita nggak Nah, sesuai, kita iya, takut untuk berbicara. betul. Nah, kalau bisa ya buat kawan-kawan yang sudah sampai di Jepang, Mhm, ya pasti kan pembelajaran yang di Indonesia ya sama yang di Jepang yang kita terapkan, mungkin kalau dibilang berbeda sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda, iya betul. ya. Hanya saja mungkin pendengaran kita, karena kan di Jepang kan, kita berbicara dengan orang yang lebih Iya, tua atau lebih muda, kadang kan dari pengucapannya, hatsuongnya kadang juga iya, suka berbeda ya, berbeda, betul. gitu. Terus juga untuk berbicara, kalau bisa jangan malu. Iya, Ketika kita sudah di Jepang, kita jangan malu, lebih baik kita terlihat tidak bisa, betul. ya, tapi kita ingin mencoba. Iya iya Gitu. Kita terus latih berbicara dengan teman satu kerjaan kita, gitu. Mau salah atau enggak, ya kita jangan malu, gitu. Jadi kalau kita sudah berbicara nih, pasti nantinya kita berpikir, setelah kita berbicara, kita sudah selesai berbicara, kita berpikir, "Ih, bahasa kita salah nggak ya? Kalaupun salah, ah salahnya di sini, berarti kita bisa memperbaiki lagi." iya Nah, dari situ, ya kita iya, harus semangat lah, semangat, betul. gitu. Nah, terus ada nggak sih kekerasan atau ini di kerjaan, yang fisik? Kira Untuk itu di perusahaan saya alhamdulillah nggak ada sih. alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillahnya nggak ada ya, ya cuman ya marah-marah doang sih, ngomel-ngomel doang, itu doang Ah, yang saya itu rasain. berarti harus kuat-kuat mental Iya ya? betul, karena ya
kadang hampir tiap hari gitu Hampir kan. tiap hari. Ya pasti ada Waduh, aja lah gitu kan. ada aja ya. Ada aja. Jadi kayak Hmm, udah gitu. Harus tahan-tahan aja. tahan-tahan. Tahan-tahan aja. Harus tahan-tahan. Nah, itu berangkat kerja naik sepeda atau Saya kebetulan naik bis, soalnya perusahaan saya jauh. oh jauh Jauh. perusahaannya? Itu naik bis, transportasinya ditanggung perusahaan Iya, atau transportasi ditanggung perusahaan umum. tanggung perusahaan Iya. ya? Itu berarti naik bis ditanggung perusahaan, itu enak ya? Apa Hmm, enakan naik sepeda atau bagaimana kira-kira? gimana ya? Menurut saya ya lebih enak naik bis. Lebih enak Naik naik bis? bis. Soalnya kan Hmm, kita nggak kehujanan, nggak kepanasan gitu kan. Oh berarti dari Alpato ke tempat tunggu bisnya dekat? Iya dekat. Berarti enak lah itu Enak, ya? enak. Nah, Kurang. jujur ya enak. Tuh, terus motivasinya untuk bertahan di Jepang, ya sampai saat ini sebenarnya apa sih keinginannya Apa ya kayak ya balik lagi sih orang tua. orang tua? Orang tua. Jadi kayak ketika kita udah kayak merasa di bawah banget udah kayak mau nyerah, ingat lagi orang tua kadang kan kayak semangat lagi. Hmm, Mikirnya di situ kan. Kalau kita pulang nggak bawa apa-apa, kayak malu lah, belum bisa ngasih apa-apa ke orang tua gitu kan. Jadi heeh, kayak kayaknya enggak deh gitu. Jadi kayak kayaknya mending enggak ya? semangat-semangat aja lah demi Mhm. orang tua lah. Emang kalau jadi laki-laki itu sangat berat perjuangannya. Saya rasa iya sih. Kayaknya semua sih. Semua laki-laki ya. Ya, Iya. Tuh, apalagi yang punya adik gitu ya. mhm, Atau yang punya apa ya? Tanggungan gitu kan. Karena kan mhm, orang berangkat ke Jepang tuh tanggungannya beda-beda ya. iya benar Betul. benar, Jadi kayak ada yang masih punya utang lah atau masih mhm ngurusin orang tuanya, nyekolahin adiknya gitu kan. Jadi kayak mhm. nggak bisa disamain, Nah, benar nggak bisa benar. disamain. Berarti ketika sudah di Jepang ya hati-hati berbicara ke kawan, takutnya Ya, kita menyakiti hati beliau. Karena kan, eee, beliau itu kan nggak kita kerja di Jepang nih ya, mungkin terlihat, wah nih, iya betul. mewah, banyak uang ini, Iya, padahal kan ya mungkin ada tanggungan lain lain betul. yang disisihkan, keluarganya, untuk adiknya, Iya, ya makanya tidak bisa dipukul rata lah, tidak bisa nggak dipukul bisa. rata. Nah, itu kira-kira sekarang udah tahun ke berapa ini? Saya tahun 1 masuk tahun kedua. Oh masuk tahun kedua. Iya Itu ada betul. tesnya berarti tahun pertama ya? Ada tes Lolos, sudah tahunan, lolos? alhamdulillah lolos ya. Tesnya apa? Mengelas? Kelas sesuai job. Sesuai jobnya? Iya. Mmm, berarti Jisoo saya 3 tahun. Iya, Nah, kira-kira ada rencana nggak buat lanjut? rencana ke depannya mungkin ada, tapi saya belum bisa mastiin sih kayak mau langsung atau gimananya gitu kan. Mhm, Karena ya mungkin saya bakalan pulang dulu gitu kan, kumpul keluarga di rumah dulu, mmm, selama beberapa bulan mungkin, setelah itu saya berangkat lagi. mmm. Kumpul keluarga atau ada yang dituju? Ada yang dituju Ada juga yang dituju sih. juga. Iya, Berarti emang perjuangan sangat berat ya? iya betul. Yang dituju untuk membahagiakan dia Membagikan atau ya gitulah. ya gitulah ya. Iya, Nah, buat yang di Indonesia nih yang lagi menunggu betul. berjuang bareng sama kawan gua ini, ya mungkin mudah-mudahan bisa dijaga hatinya. Amin, bisa Ya, bisa. karena kan beliau juga perjuangannya sangat berat, tanggung Betul, jawabnya. Beliau aja bertanggung jawab sama keluarganya, keluarga. apalagi sama dia nanti ke depannya, Iya, ya enggak? iya Ya betul. kan? Nah, jadi ya mudah-mudahan nggak disia-siakan. Ya, Ya, amin gitu. Amin. amin. Emang sekarang, umurnya berapa kalau boleh tahu nih? Saya sekarang masuk 25, Masuk 25? tahun-tahunnya 25. Cocok lah. Nggak lama lagi, 2 tahun lagi Iya, pulang pulang, nikah. nikah, Insya Allah insya nikah. Allah. Udah siap apa belum? Ya, insya Allah siap. Insya Allah Insya siap. Allah siap. Ya, ya buat kawan-kawan yang sedang berjuang
berangkat ke Jepang. Iya, Ya, ini keluh kesahnya emang berat ya. berat banget sih. Kayak, ya setiap orang prosesnya beda-beda ya, nggak bisa disamain. Jadi kayak jangan kayak kalian nanya ke kawan gitu, "Kalian prosesnya berapa lama berapa lama?" Jadi kayak itu sama aja nentuin kayak rezeki sih jatuhnya. Jadi ya nggak bisa ditentuin, nggak Mhm, bisa disamain. Tergantung rezeki kalian masing-masing, ada yang lama, ada yang cepet. mhm. Balik lagi kaliannya sabar atau enggak. Berarti penuh sabaran Iya, ya. harus Ya, harus. kalau kita ingin sesuatu, ya Iya itu betul. harus bersabar Iya, dan berjuang. Itu berjuang. jangan lupa. Jangan lupa, Ya, doanya juga jangan lupa. doa orang tua Iya, itu jangan betul. lupa kalau bisa. Ya. Heeh, Terus berat banget. gimana? Kehidupan di Jepang itu apa bisa menyesuaikan? Awalnya kayak agak gimana ya, ya kultur shock ya. Hmm, Kayak banyak, apa sih, ya Jepang lebih disiplin ya, Jepang lebih disiplin. disiplin gitu. Jadi makanya kayak awalnya kultur shock gitu kan. Cuman makin ke sini ya pelan-pelan beradaptasi lah gitu, sama lingkungan di Jepang. Berarti sudah bisa lah Ya, beradaptasi ya. bisalah. Nah, kegiatannya kalau lagi libur itu Saya kalau lagi libur biasanya pergi main, ngapain? Mancing. mancing, Wah, suka mancing juga. iya, Mancing apa nih? mancing ikan. Oh, yang penting jangan mancing keributan. Bukan, jangan Bukan. jangan. Kadang belanja belanja. Kadang belanja. Iya, belanja buat, apa, mingguan lah, Oh, belanja. Oh, buat makan. berarti eh ngebento sendiri apa masak sendiri apa Iya, buat masak bekal? sendiri, untuk bawa bekal sendiri Buat ke bekal sendiri. perusahaan. Berarti pintar masak? Enggak juga, Enggak juga. Oh. karena Ba- keadaan aja, oh, karena makanya keadaan. bisa Karena keadaan dituntut untuk bisa. untuk bisa. Iya, Gitu ya. Masya Allah. berat sih, Berat ya. berat banget. Jadi harus benar-benar kuat. Benar-benar kuat ya. Cita-citanya apa sih? Harapannya? Harapan ke depannya ya bisa, ngeberangkatin orang tua umroh sih, dengan hasil sendiri sih, Masya Allah. pengennya Amin. itu. Terus apa lagi? Punya tabungan yang cukup lah untuk di hari tua nanti, gitu. Pesan-pesan, ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan buat kawan-kawan kita ini yang lagi nonton, yang sedang berjuang? Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Pesan-pesan, ya iya mungkin kalau dari saya sih yang lagi belajar, tolong belajarnya yang benar gitu. Jangan kayak, "Ah, yang penting saya berangkat lah, nanti masalah bahasa di sana," jangan. Soalnya saya yang ngerasain sih nggak bisa bahasa tuh kayak mana sih gitu kan. Kayak kita nggak bisa ngapa-ngapain, selalu dimarahin, jadi kayak berat, stres malah, bisa stres sendiri. Jadi buat kalian masih di LPK ataupun yang udah di Jepang, ya yang semangat walaupun kita capek kerja, kalau bisa diusahain belajar lah 1 jam kan. Ya pokoknya yang semangat aja, jangan nyerah gitu. Soalnya ya mungkin yang lebih, apa ya, prosesnya lebih dari saya, maksudnya lebih susah dari saya mungkin lebih banyak gitu kan. mhm, Ya saya aja susah apalagi yang lain, saya nggak tahu ya, pasti lebih banyak lah, ada juga lah gitu. Yang penting jangan nyerah, yang penting semangat terus, ingat tujuan awalnya apa, ya pokoknya terus saja berjuang lah, pelan-pelan pasti bisa kok, insyaallah. insya Allah bisa ya. Insyaallah bisa, pastilah, pasti bisa. Ya, makasih banget nih dari Mas Aldi, Iya, jauh-jauh dari Lampung, merantau ke Jepang. Nah, ini pesan-pesan dari Mas Aldi ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang sedang nonton, betul. bisa berguna dari Mas Aldi masukannya, semuanya itu ya. Iya, Karena eh, insya Allah perjuangan itu nggak akan sia-sia kalau kita terus berusaha, mencoba, dan betul. berdoa. Ya, Iya, mungkin itu aja dari kami ya. iya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dari video ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan. Ya, terima Amin. kasih ya buat Mas Aldi Oke, jauh-jauh. iya siap. Ya, selamat sukses ke depannya. Amin amin amin. Amin, amin. Jangan lupa
Tetap Semangat, semangat. semangat Ya, pokoknya harus. ya, makasih buat kawan-kawan. Videonya udah sampai sini aja. Mudah-mudahan kita selalu diberi jalan yang terbaik buat kehidupan kita, Amin. untuk keluarga kita. Ya, semoga kawan-kawan yang sedang berjuang ataupun yang sedang berjuang di Jepang, di Indonesia itu diberi kelancaran dalam Amin. berproses untuk membahagiakan orang tuanya atau membahagiakan diri sendirinya. Tuh, ya, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.